berdiskusi mengenai materi selanjutnya di optoelektronika, yaitu sumber cahaya atau light sources. Nah, untuk light sources ini, maka kita harus tahu dulu apa itu cahaya, kemudian material yang digunakan sebagai sumber cahaya itu apa saja. Maka kita harus belajar juga semikonduktor, kemudian apabila semikonduktor itu dijunctionkan seperti apa, lalu selanjutnya baru belajar tentang LED dan juga laser, di mana di sini khususnya adalah laser yang dioda. Nah, sebelumnya sumber cahaya itu apa sumber cahaya? Apakah itu sumber cahaya? Ya. Silahkan, Rita. Ya, izin menjawab, Bu. Mau coba jawab. Ya. Mungkin sumber cahaya itu suatu media yang mampu mengeluarkan cahaya. Berarti bisa disebut dengan sumber cahaya. Suatu media, berarti atau objek ya, yang bisa menimbulkan atau menghasilkan cahaya. Ya. Nah, kemudian contohnya apa? Matahari, Ya. bintang, lampu. Matahari, bintang, lampu. Senter mungkin, Bu. Senter, apalagi? Api. Api. Kunang-kunang, Bu. Kunang-kunang. Sudah? Ada lagi yang lain mungkin? Nah, jadi dari yang ya, ada lagi? Ada tambahan untuk contoh sumber cahaya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jadi dari yang sudah disebutkan tadi, berarti sumber cahaya itu bisa dibedakan. Jadi yang sumber cahaya yang dibuat gitu oleh manusia, dan juga yang secara alami. Kalau yang alami tadi ya matahari, bintang, terus kunang-kunang gitu ya. Kemudian yang selain itu, seperti yang dibuat seperti lampu, senter, itu merupakan yang dibuat oleh manusia, termasuk LED dan juga laser yang akan kita bahas sore ini. Kemudian di sini untuk mengetahui apakah itu sumber cahaya, maka kita harus tahu dulu cahaya, semikonduktor, kemudian LED dan juga laser. Cahaya itu apa? Apakah itu cahaya? Gelombang elektromagnetik, Bu. Gelombang elektromagnetik. Jadi di situ terdiri dari spektrum gelombang elektromagnetik dari mulai yang paling besar energinya sampai yang paling kecil energinya. Di sini untuk cahaya, pertama kan didefinisikan kalau cahaya itu sebagai partikel ataukah cahaya itu sebagai gelombang. Kemudian pada akhirnya ada dual nature of light, bahwa cahaya itu bersifat keduanya sebagai partikel dan juga gelombang. Cahaya itu terbentuk dari foton ya. Jadi cahaya itu terbentuk dari foton. Kemudian untuk pada optik sendiri, cahaya itu bisa dipelajari atau dibedakan jadi geometrical optics dan juga physical optics. Dimana kalau yang geometrical optics berarti mempelajari bahwa cahaya itu sebagai partikel, kalau yang physical optics cahaya sebagai gelombang. Ini contohnya partikel bergerak lurus. Jadi untuk yang cahaya sebagai partikel, misalnya yang cahaya bergerak lurus ini ya. Kemudian reflection, refraction. Kemudian untuk yang cahaya sebagai gelombang,
interferensi, difraksi, polarisasi, dan dispersi. Itu untuk cahaya. Kemudian di sini partikel cahaya disebut dengan foton dan merupakan suatu paket energi. Setiap foton itu memiliki jumlah energi yang berbeda-beda. Dan apabila dilihat sama mata kita, itu sebagai warna yang beda. Kemudian di sini foton yang berwarna merah memiliki jumlah energi yang paling sedikit. Sedangkan foton yang berwarna violet atau ungu ini memiliki jumlah energi tertinggi. Kalau energinya tinggi, maka panjang gelombangnya gimana? Pendek, paling berbalik. Nah, itu bisa dilihat pada definisi energi. Energi sama dengan Hc per lambda, bahwa energi berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Bisa dilihat pada gambar ini. Untuk frekuensi dan energi itu dia banding ya, kalau panjang gelombangnya terbalik. Untuk cahaya tampak ini berada pada antara infrared dan juga di sini UV. Kemudian di sini dijelaskan bahwa spektrum elektromagnetik mencakup berbagai panjang gelombang dan energi foton. Cahaya tampak itu berkisar antara 400 sampai 700 nanometer. Kemudian sekitar panjang gelombang 550 nanometer itu hijau kekuningan, maka merupakan panjang gelombang yang paling responsif bagi mata kita. Hanya sebagian kecil dari spektrum EM yang terlihat oleh kita. Jadi sekali lagi di sini semakin kecil panjang gelombangnya, semakin banyak energi yang dimiliki setiap foton cahaya. Berikut ini adalah spektrum elektromagnetik untuk gelombang radio. Di sini very long waves. Gunanya itu untuk mengirim sinyal, kemudian ditransmisikan oleh stasiun radio. Nanti ada amplitudo dan frekuensi yang dimodulasi atau amplitude modulation AM dan frekuensi modulation FM pada radio. Kemudian kalau microwave itu untuk komunikasi fungsinya, kemudian untuk memanaskan makanan. Lalu jika dengan menggunakan frekuensi yang tepat bisa menggetarkan molekul air. Kemudian kalau infrared digunakan untuk ini biasanya untuk yang remote TV ya, mengganti channel TV, kemudian dapat dipancarkan oleh objek yang lebih hangat seperti tubuh kita. Dan kalau untuk sinar UV ini berbahaya, tapi ada juga yang tidak. Macam-macam kan UV, ada ABC. Kemudian ada sinar X, tentunya di sini kalau sinar X itu aplikasinya apa? Untuk kedokteran ya, bisa menggambarkan atau mencitrakan seperti tulang, apa yang ada di dalam tubuh kita. Itu. Kemudian untuk yang sinar gamma, ini yang paling energik dari gelombang cahaya. Berbahaya bagi sel-sel hidup. Itu adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi cahaya memancarkan itu. Lalu untuk light sources ini, sumber cahaya itu kan sebagai salah satu komponen optoelektronika yang merupakan perangkat yang penting juga. Jadi kan perangkat elektronika ada sumber cahaya, kemudian ditransmisikan
kemudian ditangkap oleh fotodetektor, kemudian ditampilkan pada display. Itu kan yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, di sini beberapa sumber cahaya yang dapat digunakan pada sistem optoelektronika itu ada LED dan juga laser. LED itu light emitting diode. Kalau laser apa? Ada yang masih ingat kepanjangan dari laser adalah? Light amplification by simulating emission of radiation. Jadi penguatan cahaya melalui stimulasi emisi radiasi. Nah, di sini pada sistem optoelektronika ini bekerja pada rentang panjang gelombang ultraviolet, cahaya tampak hingga infrared, sehingga sumber cahaya meradiasi foton dengan panjang gelombang antara itu 0,1 mikro sampai 20 mikrometer. Jadi antara ini ya, UV dan juga infrared, near infrared. Jadi sekitar di sini. Itu untuk sistem optoelektronik. Kemudian di sini untuk mempelajari LED dan laser, maka prinsipnya kita harus tahu juga semikonduktor karena LED laser terbuat dari bahan semikonduktor dan juga prinsipnya, maka kita harus belajar juga semikonduktor. Nah, di sini untuk semikonduktor merupakan bahan padat yang mempunyai konduktivitas listrik antara isolator dan konduktor ya. Nah, kemudian sebenarnya apa perbedaannya yang paling terlihat? Selain konduktivitasnya, apa perbedaannya? Daya hantar mungkin. Daya hantar listriknya. Ya, tipis. Jadi, selain kalau konduktivitas, kan bedanya konduktivitas ya. Yang memiliki konduktivitas yang tinggi itu kan yang konduktor. Kemudian isolator yang paling rendah, semikonduktor ada di tengah-tengahnya. Lalu, kalau dia konduktivitasnya bagus, otomatis daya hantar listriknya juga bagus. Gitu. Kemudian, kira-kira untuk semikonduktor ini, faktor apa saja yang mempengaruhi konduktivitas dari semikonduktor? Campuran bahan konduktor isolatornya. Campuran bahannya. Terdiri ya bahannya. Kemudian apa lagi? Suhu. Ya, oke. Suhu. Dengan adanya perubahan suhu, maka menyebabkan apa nanti? Maka menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah ketidakmurnian pada semikonduktor itu. Lalu apalagi selain tadi bahannya, suhu, lalu apa lagi? Faktor-faktor yang mempengaruhi konduktivitas bahan suatu semikonduktor.
Ada yang punya ide? Tingkat kemurniannya, Bu. Ukurannya, Bu. Kemurniannya, ya tadi kemurniannya otomatis juga berpengaruh ya pada konduktivitas karena apabila ada perubahan suhu itu maka jumlah ketidakmurnian pada semikonduktor juga berubah. Terus apa tadi? Ukurannya, Bu. Ukuran. Iya, kayak luas penampangnya suatu bahan udah ya. Oh, oke, berarti ya termasuk struktur ya. Ukuran struktur. Oke. Lalu apa lagi? Yang paling sebagai dasar pada suatu bahan padat yang membedakan konduktivitas juga apa? Mungkin itu Bu, gap antara pita valensi sama pita konduksi. Iya, benar. Nah, makasih Eka. Jadi, faktor yang mempengaruhi konduktivitas bahan semikonduktor yang lainnya adalah besar kecilnya dari energi gap. Besar kecilnya energi gap antara pita valensi dan pita konduksi. Kemudian terisi apa enggak pita konduksinya sama elektron itu juga mempengaruhi konduktivitas semikonduktor. Selain itu juga apa? Penyerapan dari energi foton pada semikonduktor dalam penyinaran itu juga mempengaruhi. Nah, itu kan berarti juga berhubungan dengan ukuran dan juga struktur bahannya. Gitu. Jadi itu tadi yang sudah disebutkan ada suhu, jumlah ketidakmurnian semikonduktor, besar kecilnya energi gap, kemudian ada daya penyerapan energi foton pada semikonduktor saat disinari. Ini tadi temperatur, jumlah ketidakmurnian semikonduktor. Bahan semikonduktor itu menyerap energi foton dalam proses penyinaran cahaya dan juga energi gap. Lalu ini adalah contoh klasifikasi bahan padat. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi konduktivitas bahan semikonduktor. Ada contohnya tembaga konduktor yang baik, germanium, merupakan klasifikasinya semikonduktor, kaca, isolator. Nah, sekarang energi gap. Energi celah pita itu merupakan energi minimum yang dibutuhkan untuk membebaskan elektron dari ikatan kovalen dalam suatu kristal semikonduktor. Untuk energi gap sebenarnya pada suatu unsur itu sudah ada acuannya. Kalau karbon 5,47 elektron volt, silikon 1,12, germanium 0,66 elektron volt dan sebagainya. Nah, kemudian di sini kalau dilihat energi gap pada material. Nah, coba bedanya apa ini? Ada yang bisa menjelaskan atau berpendapat mengenai perbedaan antara insulator, semiconductor, sama konduktor? Ya, silakan. Raffi mau menjawab? Gimana? Kalau ya, kemudian oke, selain itu apa lagi, Arafi?
Oke, terima kasih. Terima kasih. Kemudian yang lainnya? Kalau menurut saya itu band gap-nya itu antara insulator, semikonduktor, sama konduktor itu kan kalau di insulator band gap-nya lebar atau besar itu relatif energinya untuk kayak penyebaran energinya itu sedikit Bu, makanya dia insulator, nggak menghantarkan listrik atau panas. Kalau di semikonduktor sama kayak Arafi, band gap-nya bisa berubah-ubah. Kalau di konduktor bahkan nggak ada. Nggak ada apa? Nggak ada gap-nya. Iya, nggak ada gap-nya. Makanya dia apa? Menghantarkan panas dan listrik dengan baik. Ya. Karena energinya tersalurkan semua. Oke. Kemudian tadi ada yang raise hand. Amalia tadi jadi raise hand nggak? Sama kayak jawaban Valerie. Oh, sama. Ya. Ya, oke. Jadi itu ya, bedanya kalau isolator itu, dia kan energi gap-nya lebih besar daripada semikonduktor dan juga konduktor. Kalau semikonduktor itu berada di antaranya mereka, isolator dan juga konduktor. Kalau pada konduktor di sini kan logam pita konduksinya itu hanya terisi sebagian. Elektron pada pita ini itu dapat dengan mudah melewati energi gap-nya bila mendapat energi dari medan luar, sehingga menghasilkan konduktivitas yang tinggi. Bahkan di sini dilihatkan bahwa antara pita valensi dan juga pita konduksinya itu saling tumpang tindih. Maka di situ mudah dalam menghantarkan listrik. Nah, sedangkan kalau pada isolator di sini pita energi konduksinya itu tidak terisi. Sedangkan pita valensinya di sini pita valensi, di sini pita konduksi itu terisi penuh pita valensinya dengan elektron. Dan di sini terlihat pemisah antara pita konduksi dan pita valensi itu sangat besar. Sehingga sangat sedikit elektron yang dapat terpengaruh terhadap energi luar. Dan maka dari itu pada isolator ini tidak baik dalam menghantarkan arus listrik. Ya, Aprilia? Mau tanya, Bu. Ya? Kan di situ ada kayak band gap-nya, Bu. Untuk isolator sendiri kan itu juga yang relatif lebih lebar. Namun berarti kalau misal dengan energi relatif yang tinggi, sebenarnya isolator itu dapat menghantarkan arus ya, Bu? Kalau diberi energi yang sangat tinggi, yang bisa melampaui energi gap-nya, ya bisa. Gitu. Tapi kebanyakan sih makanya kalau yang butuh kayak doping atau apa, supaya yang tidak cukup bagus untuk menghantarkan menjadi bisa bagus menghantarkan arus atau elektron itu, maka butuh doping itu supaya dia lebih kecil energinya, energi gap-nya, sehingga elektron dari valensi ke konduksi itu bisa tereksitasi gitu. Jadi tapi kalau yang isolator, apakah Aprilia pernah mengetahui suatu eksperimen dari isolator yang bisa menghantarkan arus? Belum sih, Bu, tapi kayak saya tuh lihat kayak misal beberapa contoh kabel itu kalau misal kayak mengelupas gitu loh, Bu, kalau nggak gitu meleleh. Nah, itu apakah disebabkan karena relatif energi yang besar kayak gitu ya, Bu? Itu bisa jadi karena juga karena panas juga kan ya.
Tapi itu jarang ditemui kalau yang maksudnya yang material ini loh ya. Yang material isolator itu dia bisa apa namanya menjadi bersifat konduktif gitu. Saya sih jarang yang melihat seperti itu. Yang paling banyak itu ya yang bahan semiconductor gitu. Iya Bu, makasih Bu. Ya. Nah kemudian di sini energi gap yang pada isolator itu kan sangat lebar, bahwa elektron itu sangat sulit untuk mencapai pita konduksi pada temperatur biasanya. Nah, kalau untuk yang semiconductor ini beda, celah pitanya cukup kecil sehingga dengan energi thermal itu bisa dapat mengeksitasi elektron ke pita konduksi. Apalagi dia kalau misalnya di doping atau diberi pengaruh suhu, maka bisa menjadi material yang bersifat konduktif. Ya, silakan Titis. Saya mau tanya ini, yang tadi itu kan untuk yang konduktor sama semikonduktor itu kan antara itu apa pita yang paling bawah itu loh Bu, field band. Oke. Pita valensi sama konduksi itu kan antara yang semikonduktor sama konduktor itu beda gitu. Itu maksudnya gimana? Dari pita dari ini field band ke itu pita valensi. Iya. Jadi kan kalau field band ini kan kalau pita, kalau elektron itu kan ada elektron pertama, kulit pertama, 2 sampai kulit terluar kan. Kalau pada valence band ini kan yang paling terluar. Jadi ini misalkan yang paling terluar. Nah, untuk yang paling terluar pada yang konduktor, itu memang letak dari pita valensinya itu sangat dekat dengan pita konduksi. Bahkan di situ digambarkan seperti tumpang tindih. Jadi ada elektron yang ada di pita konduksi sebagian. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa energinya aja. Jadi kan sebenarnya konsep energi band ini tuh untuk ini aja, sebagai konsep untuk menggambarkan suatu keadaan, gitu aja. Jadi kalau untuk yang ini kenapa beda? Karena dia itu tadi tumpang tindih energinya, sedangkan kalau yang kedua ini berbeda. Begitu. Kemudian sebenarnya kalau di sini ya, untuk yang vertikal itu biasanya menggambarkan mengenai besar kecilnya energinya. Jadi kalau yang semakin ke atas, kalau misalnya valence band-nya ini tingkatannya lebih atas daripada yang di semiconductor, berarti itu energinya misalkan di sini 2, letaknya itu di sini 2. Maka di sini tuh yang lebih gede lagi, misalnya 3. Gitu. Jadi di sini dari yang insulator sama semiconductor ini mulainya dari 2, kalau yang di sini udah 3 gitu. Kemudian kalau yang ini ya conduction band-nya itu misalnya di sini 5, maka di sini 2, di sini 5, energi gap-nya adalah selisih dari itu. Jadi penggambarannya gitu, kayak yang vertikal itu adalah menunjukkan energinya. Jadi bisa juga dilihat seperti itu, Titis. Terima kasih, Bu. Ya. Kemudian ini hanya menjelaskan kembali lagi aja, bahwa kalau yang insulator itu energi gap-nya lebar, pita valensi dan konduksi menggambarkan bahwa elektron sangat sulit mencapai pita konduksi pada temperatur biasa. Diingat dari pita valensi ke pita konduksi. Kemudian untuk yang semiconductor, ini cukup kecil energi gap-nya, dengan energi thermal bisa mengeksitasi elektron. Kemudian untuk yang konduktor ini, dia tumpang tindih untuk pita valensi dan pita konduksi, sehingga atau overlap, sehingga bisa mengantarkan listrik dengan baik.
Itu perbedaan antara insulator, semiconductor, dan konduktor. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Belum? Oke. Oh ya, iya. Ya, ya. Mhm. Iya. Mhm. Ya, oke. Terima kasih. Jadi itu kalau kita pakainya konduktor, maka di situ akan banyak elektron yang ada di situ, dan nanti malah kayak banyak tidak ada yang dialirkan. Jadi kayak elektron sama hole ketemu lagi. Rekombinasi terlalu banyak itu, sehingga tidak ada yang dialirkan. Kalau semiconductor kan di situ ada energi gapnya, jadi ada waktu, ada siklus untuk dia mengalir seperti itu. Kalau yang bahan konduktor di situ kan banyak elektron-elektron yang bebas bergerak kan, gitu. Makanya juga kalau pada panel surya itu memang kebanyakan kan kayak semikonduktor. Apa biasanya yang paling banyak, Arafi, dipakai bahannya? Silikon. Itu pun kalau silikon silikon yang didoping apa dan didoping apa supaya dia menjadi semikonduktor yang tipenya apa dan tipenya apa. Yang kalau yang tipe mengumpulkan elektron, berarti kan elektronnya harus banyak, tapi tidak boleh terlalu banyak juga. Jadi untuk sel surya tuh seperti itu. Jadi supaya ada siklusnya dan tidak terjadi rekombinasi lagi. Gitu. Memang kan prinsipnya kalau pada sel surya itu ada suatu bahan material yang disinari oleh cahaya di sini, maka nanti material itu yang energinya itu sama atau energinya itu lebih besar, maka nanti bisa tereksitasi. Jadi yang cocok sama material itu, kan kalau foton kan memancarkan banyak panjang gelombang kan tadi kan. Nah, yang cocok sama material itu yang mana? Nanti itu yang akan membuat elektron tereksitasi itu. Gitu kira-kira, Arafi. Oke. Kemudian di sini untuk tipe semikonduktor itu ada dua, yaitu semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Apakah perbedaan mereka? Apakah perbedaan dari semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik? Saya Bu mau coba menjawab. Ya. Kalau semikonduktor intrinsik itu yang masih murni, yang belum dicampur dengan doping, belum diberikan doping tadi. Kalau yang ekstrinsik itu yang sudah didoping. Ya. Yang intrinsik adalah semikonduktor murni, kemudian kalau yang semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang sudah didoping. Ya, benar. Kemudian kalau yang semikonduktor ekstrinsik itu kan berarti ada doping ya. Maka di situ juga
dibedakan lagi menjadi 2, yaitu apa? Semikonduktor yang tipe P sama yang tipe N. Semikonduktor tipe P dan juga tipe N. Tergantung dengan unsur yang didopingkan kepada semikonduktor, maka di situ yang mempengaruhi apakah itu semikonduktor tipe P ataukah semikonduktor tipe N. Nah, di sini bisa dibaca bahwa bahan semikonduktor intrinsik atau tanpa doping ini tuh kondisinya seperti isolator. Jadi pada temperatur ruang pita konduksinya kosong, sedangkan pita valensi terisi penuh. Namun perbedaannya adalah pada semikonduktor energi gapnya cukup kecil, sekitar 1 elektron volt, sehingga elektron mudah tereksitasi bila ada penambahan temperatur atau suhu. Maka di sini konsentrasi elektron pada pita konduksi sama dengan konsentrasi lubang atau hole pada pita valensi pada semikonduktor intrinsik ini, atau bisa ditulis N sama dengan P sama dengan Ni. Contohnya dari semikonduktor intrinsik adalah silikon, germanium. Nanti dari semikonduktor intrinsik ini, silikon, germanium bisa didoping suatu unsur lain, nanti akan jadi semikonduktor tipe P atau semikonduktor tipe N. Dan dari situ, nanti kalau misalnya semikonduktornya disambungkan, maka nanti bisa berfungsi sebagai aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian semikonduktor intrinsik merupakan yang murni belum dikasih doping atau atom pengotor atau impuritas. Ini persamaannya. Ni kuadrat sama dengan BT pangkat 3 eksponensial min EG per KT. Nah, kemudian untuk semikonduktor intrinsik itu kan tadi pada temperatur yang tinggi menyebabkan terjadinya energi thermal yang bertambah. Ya, pada sini semikonduktor intrinsik itu menyebabkan terjadinya energi thermal yang bertambah kalau temperaturnya tinggi, sehingga menyebabkan ikatan kovalen bisa putus dan bisa menghasilkan pasangan elektron dan juga hole. Dan apabila semikonduktor itu mendapatkan energi thermal, maka menyebabkan pecahnya ikatan kovalen sehingga bisa jadi elektron bebas. Kemudian akibat dari itu, karena ditinggalkan oleh elektron, maka pada pita valensi itu terdapat suatu kekosongan atau hole yang disebut lubang atau hole. Gitu. Nah, kemudian nanti kan pada semikonduktor ini juga bisa dianggap bahwa kalau hole-nya itu atau muatan positif itu bisa bergerak ketika kekosongan atau hole itu diisi oleh elektron yang lain, yang berasal dari pecahnya ikatan kovalen pada tetangga terdekat itu. Nah, kalau yang ekstrinsik, tadi sudah dijelaskan juga oleh Clarissa ya, bahwa ekstrinsik itu semikonduktor intrinsik yang sudah didoping dengan bahan semikonduktor yang lain, yang memiliki jumlah elektron dalam pita valensi yang beda. Nanti dia dominasinya apa? Elektron atau apa namanya? Hole. Nanti yang akan mendefinisikan tipe P dan juga tipe N. Jadi bedanya apa ini semikonduktor tipe P dan N? Kalau yang tipe P itu dia pembawa muatan hole gitu Bu. Kalau yang tipe N itu lebih ke pembawa muatan elektron. Tipe N membawa muatan elektron. Kalau tipe P dia hole. Ya, bisa dikatakan
seperti itu. Bila jumlah elektron pembawa lebih banyak dibanding dengan lubangnya dalam semikonduktor, setelah didoping maka dinamakan dengan semikonduktor tipe N. Jadi kalau ada semikonduktor, misalnya itu apa ya, silikon gitu, kemudian dia didoping dengan suatu atom arsen gitu, maka nanti itu kalau arsen nanti kebanyakan elektronnya ya. Kalau tipe P itu misalkan dia didoping oleh boron gitu, maka banyak hole yang ada pada semikonduktor itu, sehingga tipe P hole. Kalau tipe N banyak elektronnya. Kemudian di sini dalam semikonduktor yang terdoping, konsentrasi pembawa itu tidak sama, nggak sama kayak yang tadi. Semikonduktor ekstrinsik tipe N jika jumlah elektron pembawanya lebih besar dari lubang pembawa atau hole, maka itu tipe N. Kalau tipe P jumlah elektron pembawa kurang dari lubang atau hole. Misalkan kalau yang semikonduktor tipe N, pada semikonduktor tipe N ini dicontohkan silikon dan juga fosfor. Nah, kalau silikon dia 4 ya, elektron valensi. Sedangkan kalau fosfor itu dia ada 5. Maka dari itu kelebihan 1. Maka di situ elektronnya atau jumlah elektron valensi dari P lebih banyak, sehingga Si silikon itu menerima elektron dari fosfor. Makanya dia diklasifikasikan menjadi semikonduktor tipe N untuk silikon yang didoping oleh fosfor. Kemudian kalau yang boron gimana? Silikon didoping boron. Silikon didoping boron. Silikon elektron valensinya adalah 4 patangan, kemudian boron sendiri itu dia 3. Ya kan? 3. Jadi Si-nya 4, boronnya 3. Sehingga Si malah ngasih boron. Gitu kan? Jadi boron itu sebagai penerima elektron. Sehingga disebut sebagai semikonduktor tipe P. Gitu. Kenapa silikon itu 5 elektron valensi? Empat ya, 4 elektron valensi. Kenapa? Hamdi mau nyoba jawab. Ya, Hamdi. Mungkin karena silikon itu berada di golongan 4A. Makanya dia itu elektron valensinya 4. Iya, Bu. Terus kalau yang fosfor, Hamdi? Ya, fosfor itu berada di golongan 5. Iya, 5. Fosfor ada di golongan 5. Maka dia 5. Kalau boron? Boron berada di golongan 3. Ya. Boron itu setahu saya di golongan 3A sama aluminium dan kawan-kawan. Ya, bisa dilihat dari situ ya. Dan juga bisa dilihat dari nomor atomnya dia, kemudian konfigurasi elektronnya. Kalau silikon itu kan dia apa? Nomornya kan 14.
Maka bisa dikonfigurasikan dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. Saya mau nulis aja. Nulis. Kan kalau silikon itu kan 14 SI ya. Itu sama dengan 1S2, 2S2, kemudian 2P6, 3S2, dan 3P2. Kemudian kalau fosfor itu berapa? 15. Maka 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Lalu kalau boron itu berapa? 5. Kalau 5 berarti 1S2, 2S2, dan 2P1. Nah, di sini bisa dilihat kan, kalau ini 4, di sini 5, sini 1, 3 ya, di sini 3. Maka kalau Si didoping sama fosfor, si 5 ini mengasihin elektron 1. Itu, maka dia disebut dengan semikonduktor tipe N. Sedangkan kalau yang tipe P, ini Si dengan boron. Maka si boronnya 3, Si-nya itu 4. Maka yang Si ngasih elektron ke boron, jadi boronnya sebagai penerima. Maka dinamakan semikonduktor tipe P. Gitu. Selain itu, kalau semikonduktor tipe P apa lagi? Selain Si doping boron. Contoh semikonduktor tipe P yang lainnya, selain Si yang didoping boron. Ali izin jawab, Bu. Ya. Itu silikon yang dengan gallium. Silikon dengan gallium, atau yang sama teman-temannya ya, gallium, indium, gitu. Itu bisa menghasilkan semikonduktor tipe P. Kalau yang tipe N juga banyak kan, tapi di situ kan dibutuhkan untuk semikonduktor yang silikonnya berarti kan tetravalen ya, 4. Harus didoping dengan yang lebih gede, yaitu pentavalen. Atau atom impuritasnya. Contoh yang lainnya ya seperti apa? Seperti antimoni. Ya, antimoni. Antimoni, kemudian ada arsen, dan lain-lain. Sini penjelasan untuk elektron-elektron valensi. Jadi untuk elektron-elektron dalam kulit terluar sebuah atom itu disebut dengan elektron valensi. Elektron-elektron tersebut menentukan sifat dasar dari reaksi kimia atom dan terutama untuk menentukan sifat listrik dari material padat. Ini tadi contohnya untuk silikon boron dan silikon antimoni. Untuk boron tadi yang sudah kita tulis bahwa boron tadi kan ya
1S2, 2S2, 2P1. 1S2, 2S2, 2P1. Jadi ada 3 yang di kulit nomor 2 dan 2 di kulit utama. Dan begitu juga untuk silikon dan juga antimoni. Makanya kalau yang 4 elektron valensi di doping sama yang 3, maka dia akan menghasilkan semikonduktor tipe P. Kalau yang silikon 4 elektron valensi doping sama 5, maka semikonduktor tipe N. Dan ini hanya contoh-contohnya saja. Evolusi komponen elektronik. Nah, sekarang ini untuk semikonduktor tipe N, ketika jumlah kecil impuritas pentavalen ditambahkan pada semikonduktor murni, akan dihasilkan semikonduktor tipe N. Penambahan impuritas dari pentavalen itu menyediakan jumlah besar elektron yang bebas dalam kristal semikonduktor. Contohnya itu ada arsen, antimon. Kemudian disebut juga impuritas donor karena memberikan atau menyediakan elektron bebas kepada kristal semikonduktor. Untuk konduktivitasnya tipe N itu kan gimana? Konduksi arus dalam semikonduktor tipe N itu disebabkan oleh elektron bebas yang disebabkan elektron yang bebas itu bermuatan negatif, maka disebut atau bisa menghasilkan konduktivitas tipe N atau tipe elektron. Pada saat kristal semikonduktor itu didoping oleh atom itu, arsen, antimon, atau pentavalen, yang kita sebut atom pentavalen, maka akan ada sejumlah elektron yang bebas. Kemudian saat semikonduktor itu dihubungkan dengan sumber tegangan, maka elektron akan mengalir menuju kutub positif sumber tegangan. Sehingga bisa terlihat bahwa terdapat aliran elektron dalam semikonduktor. Ini yang tadi ya, sama Si doping fosfor. Dan ini untuk penggambarannya aja, berarti di situ ada aliran elektron sehingga ada dinamakan konduktivitas tipe N. Disebabkan oleh elektron yang bebas itu, dia bergerak, maka ada aliran elektron. Kemudian untuk yang semikonduktor tipe P, itu kan penambahan impuritas trivalen. Contohnya tadi itu seperti boron, germanium, kalium, gitu. Dengan proses pendopingan memungkinkan adanya kontrol terhadap harga resistivitas bahan. Untuk silikon, atom pengotornya diambil dari golongan 3 dan 5 dalam tabel periodik. Gitu. Jadi nanti bisa dipikirkan lagi yang lainnya untuk contoh-contoh dari semikonduktor tipe N dan juga tipe P. Untuk konduktivitasnya pada tipe P itu beda dengan yang tipe N. Bisa dibaca di sini bahwa konduksi arus pada semikonduktor tipe P, terutama pada karena hole yang bermuatan positif. Untuk memahami konduktivitas tipe P, maka ketika beda potensial itu dikenakan pada semikonduktor tipe P, maka akan bergeser dari ikatan kovalen yang satu ke ikatan kovalen yang lainnya. Karena hole-nya itu bermuatan positif, maka diarahkan menuju ke terminal negatif. Itu kan sudah hukum alam ya, dan akan menimbulkan seperti yang dikenal sebagai arus hole. Konduktivitas tipe P ini tuh elektron valensinya bergerak dari ikatan kovalen satu ke yang lainnya. Bukan kayak tipe N yang konduktivitasnya itu atau konduksi arusnya disebabkan oleh elektron bebas. Jadi bedanya yang tipe N dan tipe P adalah seperti itu. Kemudian, nah ini untuk PN junction. PN junction ini apa maksudnya PN junction?
Maksud dari PN junction itu bagaimana? Penyambungan dua bahan semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Terima kasih. Kemudian di sini untuk junctionnya sendiri itu terdiri dari atau dibedakan jadi 3 yang berdasarkan kombinasi dari bahan-bahan yang dikategorikan. Kalau homojunction berarti bahan yang sama, heterojunction bahan yang beda. Kalau yang homojunction tuh kayak contohnya tadi kan silikon didoping fosfor, dia tipe N. Kemudian silikon didoping dengan boron, dia tipe P. Maka di situ bisa dijunctionkan disebut dengan homojunction. Dan kalau heterojunction sendiri itu dibentuk dari bahan semikonduktor yang beda jenisnya. Nanti contohnya kayak pembentukan laser dioda atau pembuatan LED sebagai sumber cahaya dalam optoelektronik. Terus kalau junction logam semikonduktor, ya berarti ini emang dari logam dan semikonduktor. Junction antara semikonduktor tipe N yang dikontakkan dengan satu logam. Jadi ada semikonduktor tipe N dikontakkan dengan satu logam yang memiliki fungsi kerja lebih tinggi. Jadi kayak apa ya, entah itu substratnya, kemudian nanti dikasih semikonduktor tipe N atasnya, kemudian dijunctionkan dengan yang tipe P. Kemudian terbentuk, nanti akan ada kayak terbentuk lapisan yang ohmik. Ini tadi ya. Itu adalah perbedaan antara homojunction, heterojunction, dan juga junction logam dan semikonduktor. Nah, sekarang kalau untuk sambungan dari semikonduktor tipe P dan tipe N dalam suatu kesetimbangan, kan jadi semikonduktor tipe P dan N disambungkan. Lalu setelah disambungkan, maka nanti besar konsentrasi ketidakmurnian dan rapat densitas pembawa daerah tipe P itu akan lebih besar dibandingkan dengan daerah tipe N. Kalau dilihat pada skema pembentukan PN junction ini, bisa dilihat pada yang gambar pertama, proses dari doping itu menyebabkan energi Fermi pada daerah tipe P berada di antara pita valensi dan pita konduksi dengan posisi yang lebih dekat di pita valensinya. Sedangkan untuk semikonduktor tipe N, sebaliknya. Dengan jumlah elektron yang lebih banyak, maka energi Ferminya dia lebih tinggi dibandingkan tipe P. Dan berada di sekitar pita konduksi. Maka di sini energi Ferminya. Nah, setelah dia digabungkan atau dilakukan yang namanya junction, kedua energi Fermi itu memiliki nilai yang sama besar. Bisa dilihat pada gambar B. Kemudian, di sini jumlah hole pada tipe P lebih banyak daripada di tipe N. Karena adanya proses pembentukan semikonduktor yang terdoping itu. Sehingga terjadi difusi holes di sini. Terjadi difusi holes dari tipe P ke tipe N. Dan sebaliknya, elektron akan berdifusi dari tipe N ke tipe P. Nah, daerah, kemudian pada 3 di sini, daerah perpindahan itu tadi, ada
perpindahan hole dan juga perpindahan elektron, di situ dinamakan dengan daerah apa ini? Namanya? Ini merupakan daerah apa? Ya, Bu. Daerah depresi, Bu. Ya, Ahmad Ali Akbar. Daerah depresi. Atau biasanya disebut dengan apa? Daerah terlarang. Ya, gitu. Kemudian bisa dilihat pada yang gambar C, akibat adanya difusi holes dari P ke N, maka kan positifnya dia pindah ke sini ya, ke yang lebih dekat di tipe N. Dan difusi elektron dari tipe N ke tipe P terjadi juga di daerah sini, maka negatifnya ada di dekatnya tipe P. Maka terbentuklah di sini daerah depresi di dekat sambungan P dan N. Sehingga pada depresi dekat yang tipe N ini disebut dengan positif ion donor. Sedangkan untuk yang di sini pada depresi dekat tipe P disebut dengan negatif akseptor ion. Gitu. Kemudian proses difusi itu tadi menyebabkan timbulnya apa? Medan listrik induksi gitu, atau potensial difusi atau potensial kontak antara dua daerah itu. Dan pita energi tipe P bergeser relatif terhadap tipe N sebesar EV0. Potensial kontak terjadi pada daerah depresi. Nah, di sini karena ada positif dan negatif, maka ada beda potensial. Maka di sini bisa digambarkan dari potensial yang positif menuju ke yang negatif. Adapun faktor yang mempengaruhi potensial kontak itu adalah nanti ada ya sama dengan yang semikonduktornya ya, temperatur dan juga tingkat doping. Itu adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi potensial kontak dari sambungan PN. Jadi ini adalah penjelasan tadi untuk skema pembentukan PN junction. Atau kalau digambarkan dengan menggunakan ini apa namanya elektron valensinya, semikonduktor silikon misalnya, pembentukan semikonduktor sambungan PN. Semikonduktor silikon yang didoping fosfor, maka kan tipe N di sini. Di sini ada, maka P ini sebagai atom donornya karena dia punya kelebihan elektron. Kemudian dia dijunctionkan dengan silikon yang didoping boron atau semikonduktor tipe P, di mana boron ini malah menerima elektron dari silikon, maka boron sebagai atom aseptor. Pembentukan sambungan PN dapat dilakukan dengan menggabungkan. Oke, ada penggabungan tadi ya, semikonduktor P dan N. Maka di sini konsentrasi atom aseptor, di sini atom donor. Karena ada perbedaan konsentrasi, maka elektron akan berdifusi dari tipe N ke tipe P, dan hole akan berdifusi dari tipe P ke tipe N. Kemudian ketika elektron bertemu dengan hole, maka di sini akan mengisi hole-nya. Daerah pertemuan tadi itu akan menjadi daerah muatan ruang atau lapisan depresi. Dalam daerah muatan itu terbentuk medan listrik seperti pada gambar C di skema pembentukan PN junction. Di sini daerah muatan positif, di sini daerah muatan negatif. Gitu. Jadi untuk skema pembentukan PN junction seperti itu.
Nah, kemudian ini adalah persamaannya saja untuk hubungan kontak potensial kontak dengan energi Fermi dan juga konsentrasi elektron pada pita konduksi dan juga pita valensi. Pada energi Fermi dalam kesetimbangan, maka EFW sama dengan energi Fermi di P dan N sama dengan energi Fermi, sama gitu maksudnya. Kemudian pada temperatur dalam rentang ini, konsentrasi pembawa utama besarnya sama dengan tingkat dopingnya. Atau didapatkan persamaan V0 sama dengan KT per E ln NaND per Ni kuadrat. Oke, kalau ini tinggal masukkan aja persamaannya, ND-nya sekian, Na-nya sekian, Ni-nya sekian. T-nya juga sudah diketahui, tinggal dimasukkan ke persamaan yang terakhir ini. Maka bisa diperoleh V0 sebesar 0,24 volt. Nah, sekarang kalau P sama N itu udah di-junctionkan, maka di situ kan kemudian kalau P dan N itu di-junctionkan lalu dihubungkan sama suatu sumber tegangan, maka di situ ada yang namanya forward bias dan juga reverse bias. Nah, apa perbedaan dari mereka berdua? Ya, silakan. Kalau forward bias itu biasanya disebut sama prategangan maju itu merupakan ketika suatu semikonduktor itu diberikan tegangan luar gitu, Bu. Jadi kayak diberi kutub positif misalkan. Nah itu nanti bakal VA-nya lebih besar dari VK dan itu bakal menyebabkan forward bias. Tapi kalau reverse itu kebalikannya. Yang diberi tegangan positif itu yang mana pada forward bias? Yang maju, Bu. Iya. Balik. Yang forward itu yang negatif, terus yang apa? Yang satunya? Reverse. Kebalik. Yang forward itu yang positif, terus yang reverse itu yang negatif. Itu maksudnya gimana, Putri? Yang forward positif atau negatif, kalau yang reverse positif atau negatif itu bagaimana maksudnya? Yang tadi dijelaskan teman saya sebelumnya, Bu. Oh ya, tadi sebelumnya siapa yang jelaskan? Ika bukan? Saya tahu, Bu, Anissa. Anissa. Oke, Iya. Gimana Anissa tadi? Jadi kalau dia forward bias, kalau dia reverse bias, jadi kan kayak itu ada kayak grafik gitu kan, Bu. Nah, kalau dia posisinya itu reverse bias, berarti dia itu potensial tegangan eksternalnya itu menjadi penghalang potensial. Bentar, nyusun kalimat, Bu. Ya. Itu kalau dilihat dari karakteristik arus tegangannya ya maksudnya? Iya, Bu. Ya, oke. Oke, terus Putri tadi tuh nambahin apa? Positif di mana? Negatif di mana maksudnya, Putri? Bu, kalau apa namanya reverse bias itu kan bias mundur, berarti dia tuh kayak apa ya? Pemberian tegangan negatif ke mana ya? Ke ke apa ya, Bu? Namanya tuh lupa, Bu, namanya. Ke apa sih? Kalau terminal kan ada anoda sama katoda. Kalau pemberian tegangan negatifnya itu ke
kalau nggak salah ya Bu, ke anoda. Terus pas yang forward bias itu dia pemberian, aduh aku nervous jadi, pemberian tegangan positif ke anoda juga gitu Bu. Oke. Putri, kalau dilihat pada gambar ini itu gimana? Ya udah hampir benar loh tadi. Maksudnya diceritakan aja di sini. Di sini ada tipe N, ada tipe P yang disambungkan. Terus kalau jadi forward bias, maka diberi sumber tegangan yang kayak gimana? Berarti yang reverse bias itu apa namanya, tipe P-nya itu Bentar, arah negatif ya. Berarti kalau yang forward bias kebalikannya gitu. Kenapa kalau forward? Kalau forward ya Bu, dia tipe apa tuh? Tipe P-nya paling ke arah negatif juga, Bu. Ya, tipe P arah negatif. Ya, oke. Terus yang lainnya, terima kasih Putri. Gimana bedanya forward bias sama apa itu tadi? Reverse bias. Bu, boleh coba berpendapat? Iya. Kalau untuk yang forward bias itu yang bahan P-nya itu disambungkan ke kutub positif baterai. Terus untuk yang tipe N itu disambungkan ke kutub negatif. Jadi arusnya itu dari yang P itu mengalir ke mendekati yang ke N. Sebaliknya yang N itu mendekat ke P. Jadi arusnya itu berkumpul di tengah-tengahnya. Maksudnya saling mendekat. Ya, saling mendekat. Kemudian gimana? Terus Rita? untuk yang reverse bias itu sebaliknya, yang dihubungkan ke kutub positif baterai itu yang bahan N. Terus yang bahan P itu disambungkan ke kutub negatif. Terus elektron sama hole-nya itu saling menjauh. Gitu. Ya. Jadi daerah depresinya yang reverse bias itu melebar. Gitu, Bu. Sehingga pada forward bias sebentar. Oke, terima kasih Rita. Sultoni Arma. Halo, iya Bu. Ya. Ya mau nyoba jawab sih Bu. Gini, untuk forward bias itu kan itu sama kayak yang disebutin sama teman-teman tadi. Untuk kutub-kutubnya ketika P-nya tadi kan di kutub positif, yang N negatif. Ketika elektronnya bergerak, hole yang ada di PN junction, yang di junctionnya itu jadi semakin besar dan daerah depresinya semakin kecil gitu Bu. Jadi memungkinkan untuk elektron melewati PN junctionnya itu. Sehingga kalau ada forward bias? Pada forward bias elektronnya bisa bergerak, bisa terus jalan gitu. Untuk kebalikannya di reverse bias itu ketika kutubnya dibalik, hole yang ada di PN junction jadi semakin kecil dan menyebabkan daerah depresinya semakin besar dan elektronnya nggak bisa tembus gitu Bu. Jadi nggak ada pergerakan elektron gitu. Itu yang saya tangkap dari gambarnya sih Bu. Iya, oke. Terima kasih Sultoni Arma. Kemudian ini ada yang raise hand, Virus Amira. Iya Bu, mau bantu nambahin. Jadi ya kalau untuk forward bias, jadi dia untuk yang P di tipe P itu dialiri arus positif, terus kemudian untuk tipe N-nya itu nanti
dia akan tersambung dengan arus negatifnya. Terus kemudian untuk secara di segi elektronnya, jadi untuk forward bias, dia elektronnya itu akan mengisi hole-hole yang ada di P gitu, akan jadi makanya terjadi arus gitu Bu. Terus akhirnya arus-arusnya mengumpul gitu Bu. Jadi dia bisa terjadi arus karena elektron itu pada mengisi hole gitu, karena arus yang dialirkan dari positif ke negatif itu Bu. Makanya ada forward bias. Terus kalau reverse bias sebaliknya. Jadi untuk tipe P itu dialiri dengan arus negatif. Kemudian untuk tipe N-nya itu tersambung dengan nanti arus positif gitu. Terus pada reverse bias itu tidak ada arus. Kenapa? Karena elektronnya itu cenderung untuk ketarik ke kutub-kutubnya. Jadi daerah depresinya itu membesar. Sehingga tidak ada arus yang mengalir. Jadi kan arus itu kan mengalir ketika elektron itu mengisi hole-hole gitu kan Bu. Jadi elektron mengisi hole yang ada di P, elektronnya itu cenderung berada di tipe N gitu kan. Terus dia mengisi hole yang ada di tipe P. Nah, ketika elektron itu mengisi hole tersebut, karena pergerakannya terus-menerus, dia si elektronnya itu loncat ke hole gitu, dan hole-nya itu seperti bergerak kalau misalnya ditinjau kayak dari pergerakannya tuh kayak ibarat elektron itu loncat-loncat mengisi hole, terus hole-nya kayak mundur gitu Bu. Nah karena adanya itu jadi arusnya tuh mengalir gitu, makanya terjadi arus listrik di situ. Gitu nggak Bu? Yang terjadi arus listrik yang mana? Di forward bias. Ya, terima kasih Fairul. Terima kasih Bu. Ya, jadi dari penjelasan teman-teman yang sudah berbicara tadi, itu udah cukup lengkap ya. Jadi ini poin utamanya kalau untuk pada forward bias dan reverse bias itu adalah dihubungkan semikonduktor tipe P atau tipe N-nya itu dengan sumber tegangan apa, positif atau negatif. Kalau forward bias itu tipe N dihubungkan dengan sumber tegangan negatif, sedangkan untuk yang tipe P positif. Nah, pada saat dihubungkan ini, maka kan tipe N yang itu merupakan elektron, banyak elektronnya, di sini dihubungkan sama elektron. Maka kan dia menolak kan ya. Maka dia akan mengalir ke hole-nya, mengisi hole-nya. Jadi arahnya dia ke kanan. Semakin ke kanan lah si ini tipe N-nya. Nah, untuk yang si tipe P-nya, dia ada dihubungkan dengan sumber tegangan positif. Dia juga malah ke kiri karena menolak sama-sama positifnya kan. Dia ke kiri, ke tipe N, mengisi yang ke tipe N-nya, hole-nya. Jadi dia ke kiri, tipe N yang ke kanan, kemudian tipe P-nya ke kiri. Jadi seolah-olah bergeraknya kan ke kanan, karena elektron mengisi hole. Kemudian sebaliknya pada tipe P. Sehingga pada daerah terlarang atau daerah deplesi ini, dia akan semakin kecil. Nah, kalau semakin kecil, maka elektron akan sangat mudah untuk dia bergerak. Maka dia memperbesar kemungkinan pembawa mayoritasnya untuk melampaui si daerah deplesinya ini, sehingga bisa menghasilkan arus difusi yang lebih besar. Gitu. Makanya dari sini kan dia bisa menghantarkan kan, atau dia bisa menghasilkan suatu cahaya. Gitu. Jadi contohnya tuh kayak LED itu ya, kalau PN junction-nya dihubungkan dengan atau disambungkan dengan bias maju, maka akan bisa dihasilkan LED itu tadi. Nah, kalau yang reverse bias, sebaliknya.
daerah depresinya semakin besar karena tipe N dihubungkan tipe positif, tipe P dihubungkan negatif. Jadi dia tipe N-nya elektronnya cenderung bergerak ke kiri, ke positifnya. Maka daerah di sini semakin lebar. Tipe P dia juga semakin bergerak ke kanan, ke negatifnya, depresinya semakin lebar. Sehingga di sini depresinya semakin lebar. Maka aliran arus yang terjadi pada PN junction ini menyebabkan tidak ada penambahan arus karena pemberian tegangan. Depresinya semakin besar, maka tidak ada atau mengurangi arus difusi yang ada pada sistem. Jadi itu perbedaan dasarnya untuk PN junction, reverse bias, dan forward bias, yang merupakan dasar untuk mempelajari LED dan juga laser yang diode atau dioda. LED dan laser dioda. Itu untuk hari ini. Jadi setelah kita belajar itu, maka nanti pada LED, bahwa kan kalau LED sendiri itu merupakan satu perangkat optoelektronika PN junction, di mana kalau dikasih bias maju, maka dia bisa timbul LED. Komponen yang terbuat dari junction suatu bahan semikonduktor tipe N dan tipe N yang dapat memancarkan suatu cahaya bila dikasih bias maju. Gitu. Jadi untuk yang pertemuan berikutnya, kita silakan untuk mempelajari LED dan juga laser. Nah, hari ini kita udah belajar apa saja? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Hari ini tuh mempelajari mengenai semikonduktor. Jadi kayak apa itu semikonduktor, perbedaannya dengan isolator, itu seperti apa, terus perbedaan juga melalui gejala fisis dan pita elektrovalensi, kemudian perbedaan semikonduktor yang intrinsik dan ekstrinsik seperti apa. Terus kalau ekstrinsik sendiri itu dipecah lagi jadi yang tipe P dan tipe N. Kemudian mengenai reverse bias dan apa satu lagi ini? Forward. Forward bias itu, Bu. Ya. Jadi itu nanti silakan dilihat kembali. Nanti filenya akan saya share pada MyITS Classroom, berikut juga hasil recordingnya. Kemudian nanti kan kalau itu ya tadi yang udah dipelajari itu semuanya. Oke, terima kasih untuk Anissa. Minggu depan itu udah mulai ETS ya? Iya, Bu. Nah, kalau udah mulai ETS, berarti nanti gini aja, nanti malam saya kasih materinya. Jadi pada hari, kan ETS-nya tuh kapan? Minggu ke-7 atau 8? 8, Bu. 8. Nah, untuk hari Kamis pukul kayak gini, pukul 15 ada jadwal ETS kah? Pada hari Kamis pukul 15? Kalau yang wajib, enggak. Wajib enggak ada ya? Kalau, ya, cuman yang minat belum. Oke, yang ada di sini aja lah. Kayaknya enggak ada ya? Enggak ada yang ETS hari Kamis jam 3 ya? Jadi nanti saya akan share materi untuk yang hari Kamis berikutnya, asinkronus. Saya beri video penjelasan mengenai LED dan juga laser. Silakan untuk dipelajari dan dilihat untuk panduan pembelajarannya pada pertemuan ke-7. Dan untuk pertemuan ke-8-nya itu hari apa tadi? Rabu ya? Hari Rabu apa Kamis? Hari untuk ETS-nya kita? Kamis, Bu. Oh, Kamis ya?
Rabu. Oh. Rabu, Bu. Maaf. Rabu. Oke, nanti di hari Rabu kan ETS nanti disiapkan untuk materinya ya 2 materi itu kan. Yang sebelumnya ini apa materinya? Modulasi cahaya, Bu. Modulasi cahaya dan Pandu gelombang. pandu gelombang. Udah itu aja. Sama pertemuan pertama itu ada sistem optoelektronika. Oh iya. Itu gambaran ini ya umum tentang optoelektronika ya pendahuluan. Ya jadi itu ya yang dari Pak Sudar dan juga dari saya itu yang untuk sebagai bahan ETS-nya. Untuk sistem atau teknis dari ETS akan kami tuliskan pada My ITS Classroom. Silahkan nanti dicek minimal ya 1 hari sebelumnya. Gitu aja dari saya. Ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Ya. Iya. Sampai laser. Yang sistem optoelektronika itu kan sepertinya pendahuluan aja kan ya? Ya, sebenarnya itu kalau ini tuh dibedakan menjadi 4. Jadi kan ada yang Pak Sudar itu modulasi transmisi itu kan ya. Kemudian ada Bu Farida dan juga Pak Gatut yang detektor dan juga display. Jadi sebenarnya itu terbagi menjadi 4 chapter kan. Itu 2 chapter pertama yang akan menjadi bahan ETS, yaitu sumber cahaya dan juga transmisi. Itu Arafi. Oke, udah ada yang mau didiskusikan lagi? Sudah? Oke. Ya. Ya udah, saya tutup dulu, nanti kita bicarakan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita sudah diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, ada apa, Raffi? Iya. Ya, yang konvensional. Iya, betul. Kalau untuk yang mempengaruhi efisiensinya itu energi gap-nya biasanya itu. Energi gap-nya. Tapi juga bermacam-macam. Ada yang kayak penelitian itu misalnya kan yang baru-baru ini yang ada dikerjakan di kampus itu ini material karbon. Jadi menggunakan material karbon yang berbahan dari alam. Terbuat dari apa coba? Bisa nebak?
Nah, itu bisa dari tempurung kelapa, pokoknya yang dari kelapa gitu ya. Itu arangnya kan dibakar gitu lah, dioksidasi. Nah, dari situ terus didoping sama itu tadi, boron sama N, nitrogen ya. Nah, itu dari situ memiliki struktur dan juga sifat yang berbeda. Jadi tidak bisa semua kayak bahan itu disamakan. Jadi bisa dilihat di situ intensitas elektronnya. Kalau dia didoping sama yang tipe N, jadi tipe N ya, maka elektronnya kan banyak. Nah, itu nanti gimana hasil dari efisiensinya. Jadi pada dasarnya itu kayak C doping N atau C doping B. Di situ kalau temperaturnya semakin tinggi, maka nanti kalau yang pada penelitian yang dilakukan itu semakin bagus efisiensinya. Jadi temperatur juga mempengaruhi. Gitu. Nah, kan kalau semikonduktor itu kan nanti bisa, apalagi kalau misalnya material karbon. Kalau material karbon itu kan macamnya juga banyak kan. Ada yang dia kayak grafit, grafen, kemudian intan, allotrope-nya kan itu. Itu kan dia juga beda-beda, nggak semuanya bersifat semikonduktor kan. Kalau grafit sama grafen dia sifatnya apa? Intan. Sifatnya apa? Ya, jadi sifatnya itu konduktor. Kalau grafit itu konduktor. Itu. Jadi dengan variasi atau suhu itu tadi kan bentuk atau strukturnya itu akan beda. Terus bisa diuji. Kalau intan tadi isolator ya. Kalau semikonduktor itu ya kayak amorphous karbon yang kita bicarakan tadi itu. Nah, tadi kan berarti temperatur itu mempengaruhi. Nah, karena adanya perbedaan temperatur itu tadi, maka bisa diuji atau dilihat aktivitas elektron yang ada di dalamnya itu kayak apa. Gitu. Nah, ternyata elektronnya itu jumlah elektron yang berdifusi atau mengalir itu ternyata berbeda di setiap variasi temperaturnya itu tadi. Gitu. Kemudian bisa dilihat juga strukturnya dengan SEM atau dengan TEM. Itu dilihat strukturnya. Ternyata kalau pada suhu yang udah melebihi berapa derajat, itu akan mengalami perubahan struktur. Iya, ada yang retakan atau kalau retakan itu kan lapisannya kan, secara lapisannya ya. Tapi ini tuh dilihat yang kayak itunya loh. Struktur dari karbonnya. Kan kalau konduktor itu strukturnya kayak apa? Apakah dia berupa lempengan? Kan kalau struktur bahan itu kan ada yang berupa lempengan atau dia kayak nanocube, kayak cube gitu. Kan ada beda-beda kan? Ada yang hanya bulat-bulat gitu aja. Kan dari atom-atom itu apakah dia kubus kayak gitu loh. Jadi bentuk-bentuknya akan berubah juga. Itu. Terus dari situ juga kalau misalnya diuji menggunakan spektroskopi elipsometri itu bisa diketahui perubahan peak dari foton energi terhadap intensitasnya. Jadi bisa dilihat di situ energi foton yang dihasilkan itu kayak apa dan ternyata berbeda. Gitu. Spektroskopi elektrometri. Sebenarnya kalau di fisika ITS sebenarnya bisa juga dilihat dari UV vis-nya aja sih kalau yang paling sederhana. Kalau di UV vis-nya kita bisa lihat panjang gelombang sama absorpsinya gitu. Nah, dari situ juga kita bisa lihat berapa energinya. Jadi dari
situ, dari temperatur itu tadi, bisa dilihat banyak hal di situ dengan dilakukan uji-uji yang lainnya. Jadi sebenarnya kalau faktor yang mempengaruhi dia materialnya. Materialnya itu udah pasti. Kemudian apalagi coba Arafi? Heeh. Ya ini dia disinari pakai apa? Cahayanya. Iya. Jadi ya bisa lingkungannya. Kemudian kalau pada semikonduktornya itu tadi kan kita harus tahu dia itu elektron valensinya berapa. Jadi kan tahu apa nanti bisa memancarkan panjang gelombang berapa kayak gitu. Nah, bisa dicocokkan sumber cahaya yang dikenai sama materialnya itu tadi. Jadi sumber cahaya juga mempengaruhi si efisiensi sel surya. Gitu. Terus ada lagi Arafi. Kalau semikonduktor ya, semikonduktor itu kamu kenal itu enggak? Sel surya yang tersensitisasi oleh zat warna. Namanya itu DSSC, Desensitized Solar Cell. Ini kalau yang ada yang ikut kelas MPI enggak? Tidak. Iya, material bersari kimia. Belum. Oke, nah di situ tuh kalau yang sel surya yang itu yang saya maksud, itu semikonduktor, dari semikonduktornya itu TO2, itu dia dimaserasi atau direndam, istilahnya gampangnya itu direndam pakai zat warna. Jadi yang TiO2 yang gak banyak elektronnya, yang cuma panjang gelombangnya itu di UV aja, dia butuh bantuan suatu material yang bisa menyerap foton lebih banyak. Gitu. Jadi idenya itu kayak gitu ya, sama kayak semikonduktor tadi. Gimana caranya bisa menyerap foton yang lebih banyak? Caranya kalau yang semikonduktor tadi kan didoping apa, kasih doping impuritas apa gitu kan. Nah kalau ini dikasih zat warna. Zat warnanya itu si semikonduktornya tadi direndam di zat warnanya. Zat warnanya itu dari bahan-bahan alam kayak klorofil, hijau kan. Nanti prosesnya kayak fotosintesis gitu. Hijau, terus ada kayak yang warna merah, ada warna kuning, kayak kunyit, xanthofil, gitu tuh. Daun-daunan lah itu pokoknya. Misalnya klorofil dari bayam gitu ya, ekstraksi bayam. Nah itu panjang gelombang pada bayam itu dia ada di daerah yang dekat sama tampak. Jadi bisa menyerap bantuin si semikonduktor TiO2 tadi yang cuma UV. Jadi rentang panjang gelombangnya dia semakin besar kan? Panjang gelombangnya dia semakin besar rentang panjang gelombangnya. Maka kan energinya juga udah macam-macam tuh. Sehingga sumber cahaya yang dari matahari tadi kan macam-macam juga memancarkannya. Lebih banyak kan kesempatan untuk ngambil elektron atau mengeksitasi elektronnya. Kayak gitu. Nah, itu tuh juga mempengaruhi besar kecilnya efisiensi. Gitu sih menurut saya. Hmm. Iya, iya, iya. Mhm. 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 Oke. Arafia lagi di mana? Oh, emang orang Surabaya. Sebentar. Kalau yang lagi TA semester ini tentang sel surya itu siapa ya? Jadi gini aja sih, kalau misalnya
tertarik kalau yang untuk sel surya konvensional gitu, biasanya Pak Yoyo atau Pak Darminto. Tapi kalau misalnya Arafi pingin pemanasan dulu, ya tentukan dulu mau sel surya yang seperti apa yang bikin tertarik. Karena sel surya itu banyak jenisnya. Ada yang organik, ada yang itu tadi, DSSC, ada yang sekarang itu yang paling baru adalah perovskite solar cell. Idenya jadi generasi terbaru, paling baru setelah DSSC itu. Jadi Arafi tentukan dulu mau yang mana sel suryanya. Nah, kalau misalnya udah, mungkin ya pertama bisa tanya-tanya saya dulu, terus nanti saya bisa arahkan, Arafi pengennya lebih ke mana ngujinya? Ke material kah? Menguji yang materialnya? Ataukah lebih ke pengujian sifat optisnya? Nah, seperti itu. Ataukah membuat alat yang bisa mendeteksi atau menghitung efisiensi secara langsung. Jadi V sama I-nya berapa. Berarti kan instrumen itu. Jadi bisa 3 hal yang bisa didapat pada topik sel surya ini sendiri. Gitu. Jadi mau yang bagian mana nih? Kalau sekarang cenderung kemana? Iya. Ya udah berarti kan udah dari material ya. Maka ya bisa sekarang mau yang mana? Konvensional kayak yang yang karbon tadi, yang karbon di doping apa, kemudian di junctionkan, terus bisa jadi sel surya kayak gitu, atau yang pakai perovskite. Kalau perovskite itu materialnya lebih susah-susah sih didapatnya. Maksudnya bukan yang dari bahan alam. Gitu. Kalau perovskite itu kayak harus beli-beli gitu loh. Jadi tinggal dilapiskan aja. Gitu. Mungkin bisa ini nanya-nanya dulu ke saya, nanti bisa saya arahkan ke mana. Yang lainnya ternyata masih 20 ini. Ada lagi yang mau ditanyain? Iya, Pak Darminto dan Pak Yoyo itu kan sebenarnya sama material. Fokusnya material, dan Pak Yoyo itu, gimana? Pak Darminto merupakan supervisor dari Pak Yoyo saat beliau S3, doktor. Begitu. Jadi ya sama aja sebenarnya kalau misalnya mau TA nih ke Pak Yoyo atau ke Pak Dar, sama aja sih. Tapi kalau yang tempurung kelapa tadi, itu memang yang lagi happening. Jadi itu kayak nilai jual gitu loh di fisika ITS. Itu dari bahan yang murah, kita bisa mendapatkan sesuatu dalam tanda kutip pada penelitian di sel surya. Gitu. Memang efisiensinya belum terlalu besar. Jangan mengharap efisiensi yang 30% itu. Itu masih belum sampai 1%. Karena dari bahan alam gitu. Gitu. Saya juga lagi belajar tentang karbon sih dengan Pak Dar juga, dan banyak timnya juga kok dari dosen itu. Join research harus ya gini, ya harus melamar dulu ya tanda kutip ke dosennya, kemudian nanti bisa dimintakan kan kalau masih semester 5, nanti bisa diminta bantuin untuk gimana sih, kayak asisten gitu loh, asisten sama senior yang udah TA. Apa nih yang belum, apa yang sudah
dikerjakan, apa yang belum dikerjakan gitu. Jadi kayak ikut terus gitu perkembangannya gimana. Karena emang biasanya itu setiap grup risetnya ada ininya, ada grupnya gitu. Mungkin kalau misalnya memang udah tertarik ya, udah pasti nanti bisa menghubungi Pak Dar secara langsung. Gimana? Berani nggak? Oh ya udah. Oh ya, sebelum ETS ya Pak? Pak Lila. Mm-mm. Ya udah langsung aja tanya ke bapaknya kayak gini setelah setelah apa kuliah. Bapaknya welcome banget. Hmm. Ya, nggak apa-apa. Oke, saya tutup ya.